tulus daripada hati kita yang terdalam, maka Allah akan menyahut langsung, labbaika ya abadi, kujungjung perintahmu. Ada apa wahai hambaku? Sal tu'ta, minta saja akan kuberikan kepada kamu. Tidak mandok lebang Tuhan di mandoknya. Jadi jelas itu adalah ismul a'zam, yaitu sandaran ketika Anda kehilangan sandaran, tempat berpijak ketika Anda kehilangan tempat berpijak, naungan ketika Anda tidak memiliki naungan, dan selimut Anda ketika dalam kedinginan, sahabat setia Anda dalam kesendirian. Ya Rabbi, ya Rabbi, ismul a'zam. Lima bahasa pendek dua bang kan, tapi sampaikan hajat kepada Allah Ta'ala. Ya Rabbi. Ibu-ibu mentong abang, idza qara'tal Qur'an, ya kan, fatabaku fa'abaku fa illam tastati fatabakau. Ketika Anda baca Quran maka menangislah, tak mampu maka pura-pura menangislah. Doa juga demikian, ya kan? Makanya setiap ada tetesan air mata, kata Imam Al-Ghazali, kalau orang ketemu dengan Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian berangkat kepada Masjid Nabawi, melihat kuburnya Rasulullah, melihat Ka'bah Al-Musyarrafah, namun matanya tidak meledakkan air mata, saya bingung hatinya diciptakan daripada apa. Dan hebat nama bangi. Ini songaran kalak masuk tangis sabang asal pesurat Ka'bah. Sapar sianyang ya bang sulhan, madung. Ang ujar pesurat Ka'bah ada yakin ona tangis dor. Indah do kabangi asa marak na marati-hati. Kalau kecuali untuk memengaruh hati ini abang yang wintong. Hamon ni paling kan, narindik men sunian. Nah, sapojang-pojang nialak salawak-lawak nialak tangis di sini kakak. Nah, jadi mesulokon kak isi mana bahanna aik ni mata abang maksudnya sempak. Dan memang pembangunan Ka'bah juga adalah diawali dengan air mata. Air mata Siti Hajar saat ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu membuktikan? Sampai kiamat dunia tempat itu akan menjadi kenangan air mata. Sama dengan Arafah. Kenapa Arafah itu dijanjikan ribuan bahkan jutaan manusia Allah Ta'ala ampunkan, ya kan? Sebab tempat Arafah adalah tempat yang banyak air mata disaksikan para malaikat. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'i dzatil buruj." Ya kan? "Wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud." Wal yaumil mau'ud ay yaumul qiyamah. Hari kiamat, dia yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan. Wa syahidin, yaumul syahid, yakni yaumul jum'ah. Sebab asy-syahidu, jadi al-'amalu fihi syahidun. Jumat itu akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Wa syahidin wa mashhud, yakni yaumul mashhud. Yani yaumul syahid, yaumul mashhud. Yaumul mau'ud adalah kiamat, yaumul syahid adalah Jumat, wa yaumul mau'ud yakni yaumul Arafah. Li'anna an-nasa wal malaikata yatashahhaduhu yaumal qiyamah. Karena malaikat dan manusia akan menjadi saksi terhadap barokahnya hari Arafah. Makanya dalam kitab dijelaskan, dalam kitab As-Samarqandi, ketika hari Arafah itu akan banyak bodat abang, ini yang kepada tiang muka. Dipotong hari sebelum tenggelam matahari abang. Ternyata satu riwayat mengatakan monyet itu sengaja Allah Ta'ala utus untuk mengambil dosa-dosa yang rontok dari orang, yang Allah rontokkan dari orang-orang yang wukuf di Arafah. Makanya puncak pelaksanaan ibadah haji adalah Arafah. Sampai al-hajju Arafah, ya kan? Afdhul haji thajjun wa ajjun. Syabdul haji itu adalah ketika orang kusut ke Musa di Arafah. Nabi Sumar bada tongkak arung nomor bada be. Nabi Sumar lepen ngarung nomor lepen be. Kan mentongkan apalagi ba'dal asar bang isi puncak keampunan dan sangat luar biasa. Disunnahkan keluar dari kemah, menghadap ke kiblat, menangis sejadi-jadinya. Dan kalau perlu Anda pingsan mengenangkan dosa yang pernah Anda lakukan. Dan hari Arafah cuma terjadi sekali dalam setahun. Ketika orang terlambat hari Arafahnya, maka tidak akan ada hajinya. Sebab al-hajju Arafah. Arafah itu nggak bisa diganti, Pak. Gitu kan? Karena puncak pelaksanaan ibadah haji. Misalnya kurang dua Arafah di Arafah benar-benar tinggal kun sudi dunia. Ngarung sudi dunia. Dut memang ngarung nengotnya bangi. Kecuali naningot adalah nagit mate salose. Dut naningot adalah dosa iba puncaknya. Isiru kakak Oldiwo. Nabi sama itu mungkin buktinya ketika langsung dia susan mengharu biru keadaan pada Arafah, kakak, dan luar biasa. Lupa dia sudah wangi. Dan niwat anak ini, bang niwat sudah. Pada sebelum tenggelam matahari baru niwat sudah terbayar tangis me. Tadi waktu sudah itu inang ramandung meninggal. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asudah suni jabat ingatan di manusia yang abang kan. Sebab ada dua tempat yang bakal Allah Taala calonkan menjadi padang mahsyar. Pertama adalah Ardu Arafah, bumi Arafah. Yang kedua adalah Ardu Palestin. Sehingga para ulama selalu mengatakan bahwa antara Ardu Arafah dan Ardu Palestin akan menjadi pusat daripada yaum padang mahsyar. Makanya Arafah dan Ardu Palestin dinamakan Ardul Mahsyar wal Muntashar dalam hadis. Ardul Mahsyar wal Muntashar, tempat berkumpulnya manusia dan tempat Allah Ta'ala bukakan segala rahasia. Ima terbuka sudah abang kesalahan liba diingotan liba ketika di hari Arafah abang. Sebab isi batu ini bukan Tuhan rahasia dosa liba di depan manusia orang sudah. Cuma perlu corona
Asudongani got dunia waktu di Arafah sebab gambarannya mahsyar. Bukankah di mahsyar orang nafsi-nafsi, maka di Arafah juga yang ingat adalah dosa kita sendiri. Terkenang dosa orang tua kita. Diri ini pembentuk mana terkait diri ini maksudnya kan. Baru kemudian sebelum tenggelam matahari, ison abang stok air mata Anda tumpahkan sebanyak-banyaknya. Genangkan padang Arafah dengan lautan air mata, sebab malaikat sedang menengadahkan tangan. Dan mulut mereka semakin terbuka dan terbuka lebar untuk mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan pada setiap hamba ketika di hari Arafah. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang, ya kan? Wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan, yakni yaumul qiyamah. Wasyahidin, ya kan, hari yang menjadi saksi, yakni yaumul jum'ah. Wa mashhud, dan hari yang disaksikan, yakni yaumul arfah. Qutila ashabul ukhdud, ya kan, yakni lu'ina ashabul ukhdud dalam tafsir Jalalain. Ben hebat di berita yaumul jum'ah ora bang, dot yaum arafah hari kiamaton, dot hebat di cerita qutila ashabul ukhduton. Kan qutila ashabul ukhdud, ashabul ukhdud bang, ashab artinya adalah pemilik-pemilik, ukhdud artinya adalah parit yang dilobang di sebuah kampung untuk menjatuhkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Itu adalah Yahudi Najran. Yahudi Najran. Itu istilah Yahudi Najran, daerah Yaman Najran bang. Jadi Raja Naik ini beriman, maksudnya bang, ini beriman. Bahkan mengaku sebagai Tuhan sama Fir'aun. Ibu cuma ngajabat ido kon undah sad dari Fir'aun bang. Ibu hebat ayat Fir'aun, idhab ila Fir'aun innahu taghan, ya kan? Musa pergi kepada Fir'aun, dia sudah sangat melampaui batas. Semua hebat dari Fir'aun. Ia monang dalam hal melampaui batas. Anggona diikuti ashabul ukhdud meja. Pada waktu tukang sihir daripada Raja Ukhdud ini mato bang, dan dia katakan, carikan kepada saya seorang anak muda yang IQ-nya pintar, supaya saya latih dan saya jadikan generasi pemegang daripada ilmu sihir ini. Dapat masa dan anak-anak miskin. Berangkat setiap hari kursus sihir maksudnya bang. Setiap di perjalanan ada pengajian rohib. Nah jono bang rohib warna ustad tadi pendeta. Nah jono kan ahlul kitab nama ngaji. Dan bisa sangkut bisa jadi sebentar lambat tuh tukang sihiran kan. Bentar lambat tuh si noho sisa joma. Kalau terlambat kok pang tuh mukui contoh kan. Coba bisa kantong malambat itu omong tukang sihir. Terlambat bisa tuh bakas. Dopang bisa ben ayam dia. Curhat itu gurunya rahipon. Dia ada magurungku. Gabusi masuk demi nadenggan. Kalau Anda terlambat ke tukang sihir, katakan kamu ditahan keluargamu. Nah bahatan karena jadi bagas maksudnya. Malah terlambat kemulak tu bagas, dokon bisa ditahan di guru tukang sihiri. So aman kok. Aman. Itu namanya ilmu tauriyah wa ta'rid gitu loh maksudnya. Ada pembahasannya dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi. At-tauriyah wa ta'rid. Baru kemudian satu saat adong harimau. Orang putih memang. Jadi budaya Jawa Baru orang putih kan. Adong harimau. Betul, don baca kitab Qatrul Ghaib. Kitab Qatrul Ghaib, kitab Qissatul Tabir, karena saya nyebut nama itu. Kemudian membuat pasar jadi sepi karena orang takut kepada harimau. Ibu tiaba batu namanya kabang, salbo. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Kalau ilmunya rahib, ustadz ahlul kitab itu maksudnya benar apa yang saya tuntut, maka dengan lemparan yang tidak mungkin mematikan harimau ini, matikan ya Allah. Kalau ilmunya benar, ibu dia rap mati. Berarti kan betul ilmu naik, mulai merontok mulai hati-hatinya kesemangatan untuk belajar tentang sihir. Nah akhirnya bonggal matusada perdana menteri yang dalam keadaan a'ma buta. Roma 10 tahun perdana menteri di Rajaun nama aku Tuhan untuk bahas denokon. Wallahi ana mashtafaitu wa lastu syafi. Saya bukanlah sang penyembuh, tapi Allah yang menyembuhkan. Siapa Allah itu? Kan Tuhan kita cuma raja nih ya kan? Bukan, Allah itu adalah pencipta, raja pencipta alam semesta. Maka dengan izin Allah, bismillah ala rabbil gulam, dibaca denokon, sembuh matanya Allah bang. Berangkat tuh istana. Hebat tukang sihir, saya bisa menyembuhkan matamu yang sudah buta bertahun-tahun. Bukan tukang sihirmu raja, tapi yang menyembuhkan Allah. Emang ada Allah? Ning Nabi ada Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan alam semesta. Ning Nabi bang. Wah, dibuat mokar gajinya sangat panjang. Ya anjam mak. Mau rujuk dari iman ataupun tidak? Artinya murtad mula. Lau kuti'at jasadi arban la arja'ankum. Atau la arja'ankum. Kalaupun jasadku dipotong lumat-lumat, tidak akan pernah rujuk daripada keyakinanku. Kan kata-kata ini Bilal bin Rabah kan. Musuh daknak kali Bilal lawangi. Musuh ahad. Ibu gargaji, ibu lama abang tip nguntung-nguntungan di duon, marbagi 2 sampai rap kota pison tuh. Ya 100-an, 50-50 bola gargaji orang. Istri gurumu, guruku adalah sad rahib, kayak busema tu rahiban. Erja min dedik. Kembali agama. Ndara bola busema samo.
sehingga tu dan akon nama urusan on ditangkap dan akon disiapkan beberapa kompi prajurit bawa ke atas gunung yang paling tinggi sampai sedudah bon kumu sampai musa karya murtad sin agama dia anggo indah murtad dabuan tutul dia rak begitu sampai tu jangan erja menderek bismillah ala rabbil gulam mutuk kazalzal al jibal mutuk gunungnya bang madabu sudah prajurit ia menama ngodok rak mulak tu kerajaan tu istana wayan ashabak mana temanmu semua qad matu lillahi ta'ala mereka sudah mati karena Allah. Oh, nah beteng dan kubur busuk prajurit bawa ke tengah laut sampan. Begitu sampai tengah laut, kalau dia tidak merujuk dari agamanya, jatuhkan ke dalam laut. Yang nak saya bahkan begitu sampai bismillah ala rabbil gulam mutuk busuk lautan rak dabu sudah prajurit mulak ya. Ia selamat maksudnya. Wena sahabat mati semua di lautan. Oh raja, dung 270 kali Ibn Gohid membulungangkan mati aunia. Tidak bisa membunuh usah demi acarana. Dia mah tambat tangan kulit patku di antara dua korma. Saudara, kemudian ambil panah dan masukkan ke busurnya dan bacakan bismillah ala rabbil gulam. Tembakkan panah itu dadangku, persis dadangku. Tapi dengan syarat suruh semua manusia menonton kejadian itu. Rakyatmu tolong kumpulkan. Dengan apa kan? Baik, saya setuju. Dengan ngai betul raja sama maksud don. Tambat badan aku na bang. Buat mapan anak panah masuk busur kan bismillah menonton sudah lakon bismillah ala rabbil gulam buang seni mati dan lagi tapi dengan barakah itu semua penduduk masuk agama Islam masuk agama si anak itu ashabul ukhdud sehingga raja putus asa melihat rakyatnya meninggalkan dia sebagai Tuhan maka digalilah parit yang sangat besar kan setiap orang ditanya ipat dia apa qu'ud ya kan dibuat kursi maksudnya ya kan ipa juguk mon isapai rujuk apa tidak rujuk masuk tulingkon tu bakasan masuk tulingkon ini kejadian sudah tiba di sada waktu terakhir anak buruan maksudnya nama ngobandana ragu mak naon mangadum patabang hampir merujuk kesian keyakinan dia maksudnya kan kayak si jero ngotot 2 jam dari orang ini benar mati kan jadi dia remon ni orang ni onne khawatir ko dia nakon do bang anggo kan khawatir dia anak kon baik mangkuling badan kon kan lumpat bauma wa nahnu fi haqqin italak na dengar kita dalam kebenaran kita nia ilumpat dia termasuk memang danak na menek bisa bicara soal Nabi Isa Nabi Muhammad termasuk nih saksi ni Imam saksi ni Juraij kan pada dalam bahasa syairna takallama fil mahdi wan nabi Muhammad wa Yahya wa Isa wa Yahya wa Isa wa rasulun wa Maryamun adong di syair takallama fil mahdi kan dia sudah kan termasuk ini karena ashabul ukhdud benda godangi cerita ona bang imas bersumpah Allah was sama'i dzatil buruj demi langit dan gugusan bintang-bintang karena langit dan gugusan bintang-bintang adalah satu alam yang sangat luar biasa maka Allah bercerita tentang hari Arafah hari Jumat diawali dengan sumpah yang sangat luar biasa wal yaumil mau'ud hari kiamat luar biasa wa syahidin hari Jumat sangat luar biasa wa mashhud Arafah sangat luar biasa qutila ashabul ukhdud sangat luar biasa ini sebain sumpahna was sama'i dzatil buruj faham nasu faham insyaallah faham meso ni soni atau ngau jumlah buta sini penjelasan dan mengerti aku dulu jalaki ilmu na so mengerti 119 jam 10 itu 119 Bismillahirrahmanirrahim idza qama al-'abdu fi salatihi kejur kabul ngana mengurung ya no istirahat jolo kopi rangku orang ngopi dote rangku ben no tiki de bakwan ni kakak besok akan dah bahat de bakwan ni kakak dua ini kopi ni ustaz sara kan oh ide tiar tambah bang idza qama al-'abdu ketika seorang hamba berdiri fi salati untuk salat maju menyunggit sembahyang bang apalagi persingkat artinya git sumbayang ini maksud itu sudah bang git sumbayang palagit sumbayang bain pala nain tong teida palagit sumbayang karena abang ita no malak mandailing na sumambayin dobitan bahasa mandailing di gitu alak Jawa sorry bona mengerti alak Sunda utawi eta ada mulai kan upami kan mocom bonga martiawi anggolak mandailing ngapi dong bang anda pedong kan harusnya kan soalnya yang semua mulai on bercerita bang alak Jawa yang rata-rata bisa baca kitab bundu tengah betul ikrop nih cuma ibantu sian utawi naik kan itu kan ibantu utawi naik bang ada madong me pala mubtada
bermula. Nah ya kan? Jadi sieun pengertian mah betul bang mubtada pasti marfu na nih ibu. Hah? Utawi. Nah, utawi gitu. Kalau Sunda upami. Utawi kan umpama ya. Utawi Hindi pala nak Sunda Sunda. saya lupa dulu. Sama. Utawi. Cuman bahasanya ya. Utawi yang apa? Ada lah Bermula. bermula. Utawi eta. Dusun ada. Coba contoh juga Sunda pisan. Idza qama al-'abdu fi salatih. Terus Idza kumain dalam nalikane ngatek sapa al-abdu hamba fi salatin dalam salate dzurrul birru diletakkan. ngletakake sapa abad Ima na membantui maksudnya kada bang. Olo maksudna ka benda suka di tatu Jawai. Anggo kita tu Jawa aturan malo laka satahun mamaca kita pundul sabulan mamalo bang. Ana ibantu pengantar naon. Ada asal mubtada may beni bermula. Iba songgala dong de istilah logat na abang pala mubtada mim ning na buha. Jadi on logat na yalay pembantu pun. Ana asal mubtada pasti marfu abang. Pasti Zaidun pasti nih ya. Marja na pe jelas ning kulay. Anggo ita kan namang handal ko otak do sude kan. Imes so kalah kon alak mandailing anggo menurut guru-guru dari Jawa. Sulit itu. Sulit. Ada ngarang pembantu tema lo maksudnya bang. Idza qama utawi os. Idza qawal sini mana tuh? dalam nalikane Hah? ing dalam nalikane In dalam nalikane idza qama al-'abdu indane malikane. ing dalam nalikane Ay mo sama ni. Palagit sumbayang fi salatihi ya palagit sumbayang. Dzurral birru ala ra'si diletakkanlah segenap kebaikan di atas kepalanya. Sudah kebaikan abang ginjang dirunai. Kebaikannya hadis sudah pokoknya. Sumbayang kan tiang agama bang. Asido kon sumbayang kakak tiang agama. Sumbayang menedong sudah ibadah adek. Puasa dong dia mah ketika sholat nggak boleh makan. Haji adong dalam sholat wajib menghadap kiblat, ya kan? Zakat adong dia mah wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena berzakat di bayi. Isumbayang menedong KKI. Ini sudah kon tiang agama. Jadi seolah ketika sholat kita sudah melakukan segala perintah agama. Dzurrul birru ala ra'si diletakkan setiap kebaikan di atas kepalanya. Nah, ini kan? Hatta yarka sampai kapan? Sampai ya ruku. Sampai ya ruku. Kalau sehingga sehingga ruku. Fa idza raka'a mungkin montalin. ing dalam nalikane Indalam nalikane. Indalam nalikane. Fa idza raka'a indalim nalikane. Oh. Kalau dia ruku alathu rahmatullah hatta yasjuda. Rahmat Allah akan menyelimutinya sampai sujud. Alathu menguasai, menyelimuti, memenuhi, berarti tidak bang. Rahmat Allah akan menyelimutinya sehingga sujud. Wasajid yasjud ala qadamillah. Sementara orang yang sujud itu bersujud di hadapan Allah. Ala qadamillah, anggo artinya bang di bawah mata, di bawah kaki Allah. Cuma artian adalah di hadapan Allah. Terus faliyas al-wal yargoh, maka mintalah dan mendekatlah. Atau boleh maka mintalah dan berbahagialah. Baik. Ada satu ungkapan dalam kitab Syarhus Salikin ala Tariqatis Sufiyah, inna aqrabal 'abdu ilallahi fi ruku'i wa sujudi. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ruku dan sujud. Saya pernah menjelaskan bahwa ada waktu yang mustajab, ada momen yang mustajab. Waktu yang mustajab termasuk hari Jumat, malam Jumat ya. Adapun momentum yang mustajab adalah ketika dalam sujud terakhir. Betul kan? Makanya orang yang senantiasa diundur hajinya atau pengen berangkat ibadah haji segala macam, maka perbanyaklah pada sujud terakhir membaca suratul Hajj ayat 27 ditambah sedikit ayat 28. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amkin yashhadu manafi'a lahum. Dan inilah bacaan yang dibacakan Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan membuka perjalanan debang ima baca. Adakan dua undangan dentong. Romo bohumu manusia. Maka datanglah mereka berbondong-bondong, ada yang jalan kaki,
ada yang naik onta yang sangat kering kerontang, sangat kurus kering maksudnya. Jadi ada doa untuk memanggil kalak apa maksudnya bus itu juga termasuk juga amalan untuk cari jodoh yang belum ketemu dengan jodohnya atau lagi pandang baik jangan maningkak itu bumbung dong minus saja. Jadi buka perjalanan ada bacaan nih kan wa adzin fil nas bil hajj itu membuka ana orang naik kan wa adzin fil nas bil hajj itu kerjaan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajr dia syahadu mana fi alahu sudah alat perjalanan memang dia syahadu supaya mereka menyaksikannya di mana bisir ala itu siapa maksudnya si pemanggil ini bacaan apa kalau kita haji di sujud terakhir insyaallah ijazahnya si Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Bukan ni biasa mai. berarti memang dia syahadu mana fi alahu berarti pada dong hajat nagodang kakak bain ma di sujud terakhir ini sudah kon Allah wal yas'al fal yas'al wal yarqab mintalah dekatlah sulehen dia ning Tuhan isi apa ido na bang cuma pada ada bahasa Mandarin dan tong bahasana ulang tong bain bahasa Mandarin bang dok hati-hati maksudna tentu ngomong bahasa Arab do contoh rabbana atina fid dunya hasanah do wa atin fil akhirati jadi masalah paham kan paham wah apa elah dituan nih. Hadis terakhir. Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata. Kalau manusia membaca surah as-sajadah. Fasajada dia pun melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah. Ya'tazala syaitanu yabaki. Maka setan pun berlari sambil menangis. Yakul harus istilah bang ini mangkuling-kuling saudara dia bang harus istilah Mini-singis. merenyugut-nyugut orang mini-singis mini-singis kan mini-singis nih sama deh oh berarti udah sama kan Misi tolong video. kalau entong na buncit don maksudnya merenyugut-nyugut ya kan maka dia pun berlari sambil menangis dan merenyugut-nyugut ya wailah alangkah celakanya celakanya umira ibnu adam bisujud fasajada falahul jannah manusia diperintahkan sujud dia sujud maka dia masuk surga manusia atau anak Adam diperintahkan sujud dia mau sujud ya kan maka dia pun masuk surga. Wa umirtu bis sujudi fa asaitu. Aku diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, aku maksiat. Ngajauh nih ya kan? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Faliyan nar, maka untukku adalah neraka. Kesimpulan abang singkat. Dalam Al-Qur'an ada beberapa surah sajadah, ya kan? Kalau nggak salah ada sekitar 10 tempat, sebagian mengatakan ada 14 tempat. Coba kita cek 10 itu ya. 10 tempat kan? 14 tempat. Salah satunya adalah pada surah Alif Lam Mim sajadah, Bang. Biasanya kalau sampai di ayat sajadahnya ada gambar menara dia menguntopi kan atau dong tulisannya as-sajadah nih ya. Disunnahkan orang yang membacakan itu termasuk yaitu surah Al-Alaq wasjuda wa qatariba. Ya kan? Wasjuda wa qatariba itu juga termasuk ayat sajadah. Berarti lakukanlah sujud tilawah. Apakah cukup kepada orang yang membaca? Tidak. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, orang yang mendengar bacaan pun dianjurkan melakukan sujud tilawah. Saking perlunya abang. Kan? Jadi lakukan sujud tilawah. Dia ada bacaan guru, ya kan? Bacaannya banyak. Yang paling dianjurkan dan yang warid dari Nabi, sajada wajahiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Indah apil ko, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baginjang tu subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal azim. Baginjang tu sujud mau songoni. Maginjang tu juga lumpat memang tu eki sumat. Mau betul bebe. Magok pilihan ngarong legit ko biamin dong kan. Lumpat tombiki sebatas lokot ko isi. Nako kan to bang pilih hadi kan. Berarti naman dilerasan dan ngagit isi sujud abang. Berarti syaiton. Kali mentong tak bawas baru akan ambil kafirin. Kalau perlu ya bang bacaannya bang tulis apa sini? Sajada wajahiyah. Sajada wajahiyah. Ini ulang mga tayo ulang ini. Bu, tangkahan do berebi bay. Mama na.
Dok sini dong bujing-bujing banget. Sajadah wajahiyah lilladzi coba mau kan cepat deh kan dia lap enggak selesai tunggu itu zero bang coba itu asuk kuat itu khalaqahu 2 jam udah penuh mau bang aja nih sampai jam 2 potong ya igo sih bisa merjagal oh surat lah tentang syariat na ya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu sot abang pala sot abang menggambarnya atau merupakannya kan memberi rupa maksudnya pala sin mamagar artinya anu daun beda kan wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu pakai sin wa basarahu pakai sot busa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallah ahsanul khaliqin iba baca na bang tolu kali petola sekali pengamangwa Ujungnya Ustaz nanti? apa Ujungnya fatabarakallah Wasaqqa sam'ahu fatabarakallah wa basarahu sam'ahu wa basarahu fatabarakallah ahsanul khaliqin palantong ngapit tarapil ni abang kan warna sujud kan kona apil untuk abang kan pasang subhanallah alhamdulillah abang atau subhana rabbil azim pokoknya asal matasbih abang asal matasbih sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallah fatabarakallah ahsanul khaliqin fatabarakallah ahsanul khaliqin 121 wallahu a'lam bishawab. Enggak boleh turun lagi pada siapa bang. Ngabino tuh bang. Adong sumbayang